Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Naomi, beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang panas dan perpindahannya. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, panas. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Panas mempengaruhi suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Panas berpindah dengan penghantarnya. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Contoh konduktor adalah besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Contoh isolator yaitu kayu, plastik, dan karet. Perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara disebut konduksi. Jadi, dalam hal konduksi ini hanya panas yang berpindah dan terjadi pada zat padat. Coba anak-anak Umi perhatikan, di situ ada sebuah besi yang didekatkan dengan api. Nah, panas dari api akan mengalir hingga tangan yang memegang itu akan merasakan panas dari api yang contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada setrika. Bagian setrika di bawahnya itu ada logamnya atau biasanya itu terbuat dari baja. Nah, baja termasuk konduktor. Jadi, panas dari listrik akan menghasilkan panas pada lempeng setrik yang kemudian digunakan untuk merapikan baju antum. Contohnya lagi ketika mengaduk kopi panas dengan sendok logam. Sendok yang kita pegang untuk mengaduk kopi panas lama-kelamaan akan terasa panas di tangan kita. Itu karena adanya panas yang ada di kopi itu merambat sehingga kita merasakan panas yang ada di sendok. Atau bisa juga ketika kita masak, sendok yang ada di kuali itu ketika kita pegang akan terasa panas. Contoh lainnya lagi, peristiwa memanaskan mentega. Mentega yang awalnya itu beku, ketika kena panas dia akan mencair atau meleleh. Selanjutnya konveksi, yaitu perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Jadi di sini zat perantaranya ikut berpindah. Dan pada peristiwa konveksi ini terjadi pada zat cair dan zat gas. Salah satu peristiwa konveksi itu ketika kita memasak air. Nah, perhatikan di situ ada panah warna merah itu adalah air panas yang naik dan yang panah warna biru adalah air dingin yang turun. Jadi ketika kita masak air, bagian bawah dari teko itu akan mendapatkan panas terlebih dahulu sehingga air yang di bawah akan duluan panas. Air yang sudah panas di bagian dasar teko akan naik ke atas sehingga air yang dingin akan turun. Dan begitu seterusnya sehingga air akan mendidih dan menjadi air yang keseluruhannya telah panas. Peristiwa konveksi lainnya seperti asap cerobong pabrik yang melambung tinggi. Suhu asap cerobong lebih panas dibanding udara sekitar, sehingga asap yang panas ini akan melambung ke atas. Peristiwa konveksi lainnya yang terjadi adalah angin darat dan adanya angin laut. Jadi, angin darat dan angin laut memiliki suhu yang berbeda, sehingga mereka akan bertukaran. Contoh peristiwa konveksi lainnya lagi adalah gerakan balon udara. Jadi, udara yang ada di balon itu lebih panas dibanding udara sekitarnya, sehingga balon akan terbang. Kalau anak-anak Umi perhatikan,
di bagian bawah dari balon atau dari mulut balon itu ada api yang disiapkan untuk memanaskan udara yang ada di dalam balon. Sehingga ketika udara yang di dalam balon itu panas, dia akan terbang ke atas. Dan jika mau turun, maka api yang di dekat balon atau dekat mulut balon akan dikecilkan sehingga balonnya akan turun karena udaranya sudah yang ada di dalam balon suhunya sudah turun. Anak-anak Umi sering kan merasakan panas di siang hari, padahal matahari jauh dari kita, tapi kita merasakan panasnya sehingga kita berkeringat di siang hari. Hal tersebut terjadi karena adanya peristiwa radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contoh peristiwa radiasi lainnya adalah badan kita akan terasa hangat ketika kita dekat dengan api unggun. Atau ketika anak-anak Umi berdiri dekat kompor yang sedang menyala, coba tangan anak-anak Umi dekatkan dengan api. Nah, maka kita akan merasakan panas dari api tersebut. Walaupun kita tidak memegang api langsung, tetapi kita bisa merasakan panasnya. Nah, itu disebut dengan radiasi. Peristiwa radiasi juga dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Pakaian anak-anak Umi yang basah dijemur di bawah terik matahari akan kering. Bisa juga untuk menetaskan telur unggas dengan lampu, karena lampu yang menyala akan menghasilkan panas, sehingga bisa membantu menetaskan telur. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Kita telah membahas tentang panas dan perpindahannya. Ada yang dengan perantara, ada yang tanpa perantara. Nah, Naomi ingat ya, tentang panas, konduksi, konveksi, dan radiasi beserta contohnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.